Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah kembali hadir di sini. Seperti biasanya, malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya teman-teman ya. Terutama apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya tulis di sini nih. Bentar ya, sebentar. Saya akan menyampaikan terkait tentang manifestasi ya teman-teman ya, yang mungkin selama ini teman-teman itu belum begitu paham terkait manifestasi ya. Dan mungkin banyak banget nih yang mereka itu merasakan ya bahwa ketika bermanifestasi itu kok ada yang terwujud ya, ada yang enggak terwujud ya. Kenapa kok beda nih? Kenapa ini ya manifestasinya orang A dia bisa berhasil? Kenapa manifestasinya orang B kok nggak berhasil? Kenapa sebuah manifestasi tidak bisa dipakai oleh semua orang ya? Nah, di sini saya akan membedah ya buat teman-teman semuanya terkait manifestasi. Semoga teman-teman semuanya nanti akan paham ya. Kenapa sih orang itu ada yang bermanifestasi itu bisa tercapai, ada yang enggak ya, dan itu beda-beda. Makanya di sini bukan terkait metode ya, bukan terkait metode manifestasi, bukan terkait metode yang dia gunakan ya, tapi ini semua terkait apa yang ada di dalam jiwa atau batinnya teman-teman semuanya ya. Makanya di sini saya akan membedah ya, saya akan menjelaskan lebih dalam ya supaya teman-teman akan paham nih ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, saya baca dulu ya terkait apa yang saya tuliskan tadi sore ya. Buat teman-teman yang sudah stay di sini boleh tap-tap layarnya juga ya teman-temanku semuanya ya. Ya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa setiap kalimatmu akan menjadi manifestasi tergantung dari identitas mana kalimat itu kamu ucapkan. Jika identitasnya sudah berlimpah, maka setiap manifestasi menjadi kenyataan. Jika identitas dari kekurangan, maka bermanifestasi diucapkan sampai ratusan kali ya, tidak akan pernah terwujud. Maka langkah pertama yang paling penting adalah kalian boleh menelusuri terlebih dahulu ya bagian mental yang menghambat kamu yang aslinya sudah berlimpah menjadi tertutup. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan buat teman-teman bahwa kalian sejatinya itu sudah full sempurna. Kalian ya sudah diciptakan dengan sesuatu yang dahsyat. Kalian diciptakan oleh Tuhan itu apa? Dari ruhnya Tuhan ya, dimana ruhnya Tuhan itu energi yang tanpa batas ya, dia energinya sudah wow gitu loh, sudah ajaib ya, bahasanya makhluk surga ya, kalian makhluk surga. Tapi seiring berjalannya waktu ya, banyak sekali yang tidak bisa merasakan hidup di surga ya, banyak sekali yang tidak merasakan hidupnya itu di surga. Mereka merasa hidupnya itu sangat-sangat menderita sekali. Mereka juga merasakan bahwa kok masalahku nggak selesai-selesai, kenapa ya hidupku kok seperti ini terus ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena banyak sekali tembok-tembok mental yang sudah dibangun, sehingga tembok-tembok mental yang sudah dibangun dengan tebalnya tadi menutupi sejatinya diri kita, sejatinya roh ini yang hanya sebenarnya penyaksi dalam hidup. Penyaksi ya, penyaksi, tidak lebih dari itu ya. Ya, makanya kenapa penyaksi ini ya, kalau kita selama ini terbelenggu oleh mental-mental block yang sudah terbangun selama ini, kemudian yang akhirnya dari mental block itulah memunculkan banyak suara-suara mental. Suara-suara mental itulah yang menghambat segala rasa surga. Ya, segala rasa surga itu akan terhambat karena mental block yang sudah dibangun rapat-rapat, atau bahasanya diri palsu yang sudah terbangun ya sejak lama banget, sejak kita kecil.
Kita sudah diberikan data-data di masa lalu dengan berbagai hal. Kita dijauhkan dari sejatinya kita dijauhkan dari keberlimpahan itu sendiri yang sejatinya kita sudah berlimpah tanpa ngapa-ngapain. Ya, bahasanya alam semesta ini akan menyediakan seperti halnya surga yang dikatakan bahwa ya apa yang mungkin kita butuhkan akan selalu diberikan, akan selalu dipenuhi, akan selalu dihadirkan, akan selalu dihidangkan ya tanpa kita berusaha keras-keras ya. Jadi effortless itu apa ya, berusahanya ya nggak berusaha, dia hanya bergerak atas dasar tuntunan dari Tuhan. Makanya badan tubuhnya dia itu bergerak aja tanpa dorongannya itu bukan dari emosinya atau egonya ya, tapi dorongannya benar-benar pergerakan tuntunan dari Tuhan. Tuntunan dari Tuhan yang harusnya dia harus A, dia harus B seperti itu, dan akhirnya dia akan hidup sesuai dengan blueprint jiwanya. Ya, blueprint jiwanya itu atau misi jiwa dia atau bunga yang harusnya itu tumbuhnya seperti apa, dia itu akan sesuai dengan tumbuhnya itu. Ya, kenapa? Karena pergerakan dia itu benar-benar sudah bahasa ego dan pikiran dia dan emosi dia itu sudah selaras ya. Mereka itu sudah kembali kepada kesadaran sehingga apa, pergerakannya ini pergerakan yang benar-benar ngeflow banget, pergerakan yang sangat empuk banget ya, pergerakan yang sangat ringan gitu. Dan bahasanya kita merasa bahwa kok kayak bukan aku yang melakukan ya, karena saking kayak kadang itu mustahil, kadang itu nggak masuk akal ya. Makanya disinilah kita merasa bahwa ini bukan aku yang melakukan, walaupun badan kita bergerak ya, walaupun kita itu kesana kesini, tapi kita benar-benar nggak ada rasa bahwa aku yang melakukan. Karena saking effortless sekali, saking mengalir sekali, mengalirnya itu bukan mengalir kita itu pasrah bukan ya, tapi mengalir ini tuntunan dari dalam tuh kita itu mengikuti gitu loh. Kita merasakan ada tuntunan dari dalam yang akhirnya menuntun tubuh kita untuk bergerak. Makanya kita tidak merasa bergerak ya, kita tidak merasa bergerak. Kita merasa digerakkan, makanya kita nggak ngapa-ngapain. Ya nggak ngapa-ngapain bukan tubuhnya, tapi batinnya yang diem, tapi badannya digerakkan oleh pemilik alam ini gitu ya. Dan akhirnya ya kita merasakan bisa menjadi penyaksi di situ. Karena saking kita itu kayak nggak ada usaha dari batin, tapi benar-benar berserah diri total ya kepada aliran semesta kayak gitu loh. Tapi kalau kita masih berusaha, aku pengen gini, aku nanti gini gitu, itu kan berarti kita menyetir sesuatu. Tapi kalau kita itu dasarannya ya sudah, aku akan mengikuti apa yang Tuhanku ini akan jalankan, pakai tubuh aku tuh buat apa. Nah kita berarti mengikuti arusnya ya, bukan kita sedang mengendalikan situasinya. Maka itu akan sangat berbeda rasanya ya teman-teman, seperti itu ya. Nah kenapa manifestasi bisa ini, karena apa, manifestasi kok susah nih mbak gitu ya, susah banget nih terjadi nih. Misalkan kok aku tuh oh jadi kayak nggak berlimpah ya hidupnya ya mbak ya, kayaknya kok aku tuh kekurangan terus nih gitu ya. Kenapa? Kalau kita kekurangan terus, karena apa? Ada mental blocknya atau tembok yang sudah sangat rapat sekali itu menutupi pikiran kamu, menutupi diri kamu ya. Makanya ada orang bermanifestasi bisa tercapai, ada yang tidak, karena yang tercapai itu dia tidak punya tembok ya. Dia tidak punya tembok. Makanya kenapa dia kalau ngomong apa dia nanti bisa kejadian misalnya, atau dia tuh pengen sesuatu tuh gampang tercapai karena apa? Dia tidak punya tembok. Makanya identitas dia itu sudah berlimpah dari dalam. Makanya dia nggak perlu manifestasi. Dia perlu aku pengen ini tapi dia nggak melekat juga. Dia ngomong aja pengen tapi nggak melekat. Makanya disitulah dia akan mencapai semuanya. Ya, karena dia sudah menyeimbangkan energi bahwa tidak melekat juga tapi percaya penuh gitu loh. Tapi kalau orang kekurangan, dasarnya kekurangan energinya, dia mau manifestasi sampai 1000 kali, sampai mau ngomong ya, mau ngomong bahwa aku kaya sampai 1 juta kali ya nggak bisa. Ya kenapa ya? Karena kan temboknya belum dihadang, temboknya belum dihancurkan. Sedangkan ketika kalian menghancurkan tembok, bahasanya ya kalian kalian pindah identitas, maka kalian tuh manifestasi sekali itu udah jadi, bahasanya kayak gitu ya. Makanya di sini semoga teman-teman tidak bingung ya, kenapa kok ada orang bermanifestasi gampang, ada yang tidak. Kenapa orang bisa ikut kelas A itu gampang dapatnya, yang orang yang B itu nggak dapat nih gitu loh. Kenapa ya? Itu karena dia ada tembok yang tebal sekali menutupi dirinya.
Ya makanya semoga ini teman-teman paham ya, jika teman-teman butuh bantuan mungkin ya untuk geser identitas diri ya, geser identitas diri atau mau ngerilis mental block kamu ya, bisa silahkan gabung di kelas Zero Ismi atau bisa teman-teman gabung di grupnya atau di kelas privat ya teman-teman ya. Nanti teman-teman semuanya nanti saya uraikan pola-pola yang ada di dalam pikiran teman-teman semua yang menghalangi ternyata kalian tidak kembali pada diri sejati ya. Itu ada temboknya, makanya temboknya harus dihancurkan dulu, dan cara menghancurkannya gimana nanti silahkan ikut di kelasnya ya kalau pengen ya, karena ini juga beda-beda setiap orang tuh beda-beda, makanya di sini caranya saya ada dengan ngobrol. Jadi buat teman-teman yang kadang butuh bantuan tuh saya enak ngobrol telepon berdua ya, sehingga apa yang dia katakan ini aku tahu ya, tahu arahnya dia itu kemana, titiknya dia itu mental blocknya di mana, pergeserannya datanya itu harusnya gimana ya, itu tahu karena apa, komunikasi. Makanya komunikasi inilah yang akan mengetahui. Jadi kalau teman-teman komunikasi telepon ya, misalkan aku telepon sama teman-teman, ketika teman-teman ngobrol ngomong cerita, nah dari ceritanya teman-teman itulah nanti ketahuan ya, ketahuan polanya. Makanya kenapa saya metode Zero Ismi adalah metode ngobrol, metode langsung ngobrol ya, berdua ngobrol nih di telepon atau video call ya. Nah dari kalian nanti ngomong ya, disitulah udah kelihatan di titik mana kalian harus bergeser identitasnya, dan di titik mana data-data kamu itu harus dihapus ya, harus dihapus, dilepaskan dan digeser, dan akhirnya tubuh energi kamu ya yang awalnya ada data kekurangan, dia akan bergeser, tubuh energi kamu sudah tidak kekurangan lagi, kamu kembali pada dirimu yang sejati kan, siapa diri kamu sebenarnya, kamu akan kembali di situ, stay di situ kan. Nah kemudian disitulah pemancar ya, frekuensi itu memancar teman-teman, frekuensi kamu itu benar-benar memancar ya, tanpa kamu tuh berusaha memancarkan, tapi dia sudah memancar dengan sendirinya ya. Kemudian ditangkap oleh energi di luar atau semesta di luar yang besar ini seperti cermin. Makanya kenapa kok gampang banget dapat uangnya, gampang banget manifestasinya, gampang banget ini itu, karena apa? Sudah dari dalamannya dia sudah bergeser gitu ya. Dari dalamannya dia shifting identitas atau identitasnya sudah bergeser. Makanya identitas sudah bergeser, cermin luarnya akan bergeser juga. Makanya jangan nyalahin hal-hal di luar ya. Hal-hal di luar itu cerminan dari batin kamu. Kalau kamu pengen bergeser, maka batin kamu yang harus dikenali dulu, untuk digeser, untuk dikenali, untuk dipahami, untuk dilepaskan, dan kamu kembali pada siapa sejatinya diri kamu sebenarnya ya. Jadi akhirnya nanti tidak ada manifestasi lagi, karena sesungguhnya kehidupanmu itulah manifestasi yang sesungguhnya ya. Pancaran vibrasi kamu itu yang sudah menjadi manifestasi itu sendiri, tanpa kamu harus berucap manifestasi ya. Seperti itu ya teman-temanku semuanya ya. Silahkan yang mau bergabung mungkin ya, silahkan DM atau WA saya ya, kita bergabung bersama-sama ya, belajar bersama-sama satu sama lain ya, karena guru sejati tidak ada di mana-mana, guru sejati itu hanya ada di dalam dirimu masing-masing ya. Semoga bermanfaat ilmunya di malam hari ini teman-teman ya. Nanti saya akan upload di YouTube ya, semoga teman-teman yang mendengarkan ini nanti semoga mereka akan paham kenapa kok orang manifestasi itu tidak terjadi, ada yang terjadi ya. Disinilah makanya kehidupan kita ini aslinya bukan yang sekarang yang terlihat di tubuh fisik, tapi hidup kita yang sebenarnya itu apa, yang tidak terlihat, energi yang tidak terlihat, atau cahaya itu sendiri, atau energi itu sendiri. Makanya hidup yang sebenarnya itu yang tidak kelihatan aslinya ya, tidak kelihatan seperti itu. Terima kasih banyak ya teman-temanku semuanya. Saya akan upload di YouTube ya. Silahkan merapat di YouTube Zero Ismi. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ya teman-teman semuanya. Ya, insya Allah saya akan terus membuat video-video selanjutnya yang sangat relate sekali dengan perubahan zamannya yang sekarang ini ya, sesuai dengan tuntunan dari ilahi yang akhirnya akan saya sampaikan. Jadi semua yang akan saya sampaikan di sini semuanya memang aliran ya teman-teman, aliran yang memang harus saya sampaikan, tapi jika tidak ada aliran saya juga tidak akan menyampaikan gitu ya. Jadi bahasanya itu tuh harus
harus mengikuti waktu alam ya, harus mengikuti waktu alam semesta ini, memang harus selaras kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada mood, tidak ada gairah, tidak ada sesuatunya, saya juga tidak bisa menyampaikan sesuatunya. Jadi ketika ada panggilan untuk menyampaikan pun saya akan menyampaikan tidak pandang waktu gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Silakan merapat di YouTube-nya saya ya teman-teman ya, Zero Is Me. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.